Halo Sobat Bunda Bercerita. Selamat datang di channel penuh kisah inspiratif dan haru seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, dan konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan akan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas Bunda Bercerita. Selamat menikmati. Saraswati duduk di ruang tamunya yang kosong, hanya ditemani secangkir teh hangat. Pandangannya kosong, menerawang keluar jendela, namun pikirannya penuh dengan perasaan campur aduk. Sebagai seorang wanita yang pernah mencintai suaminya dengan tulus, ia tak pernah menyangka pernikahannya akan berakhir seperti ini. Suaminya, Dwi, bukan hanya malas bekerja, tetapi juga sering menghambur-hamburkan uang keluarga untuk hal-hal yang tak berguna. Bahkan yang lebih parah, ia mulai mengetahui bahwa Dwi telah berselingkuh dengan wanita lain. Awalnya, Saraswati berusaha untuk bersabar. Ia berusaha menutupi segala kekurangan suaminya, dan percaya bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi. Namun, setiap hari yang berlalu, Dwi semakin tidak bertanggung jawab. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga malah habis begitu saja untuk hiburan yang tidak penting. Saraswati mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Kehidupan mereka telah berubah sejak Dwi kehilangan pekerjaan yang dulunya memberi mereka kenyamanan finansial. Dwi menjadi tidak bersemangat mencari pekerjaan baru, dan lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah, entah untuk nongkrong dengan teman-temannya atau berpacaran dengan wanita lain. Saraswati tahu bahwa Dwi tidak pernah benar-benar berusaha untuk memperbaiki keadaan. Puncaknya terjadi saat Saraswati menemukan bukti perselingkuhan Dwi. Pesan-pesan manis antara Dwi dan wanita itu terungkap di ponselnya. Hati Saraswati hancur, namun ia memutuskan untuk tetap tenang. Dia tidak ingin bertindak terburu-buru, tidak ingin terjebak dalam emosi sesaat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia rencanakan. Saraswati tahu bahwa untuk mengubah hidupnya, ia harus bertindak dengan bijak, tidak dengan kekuatan atau kemarahan, tetapi dengan strategi. Ia akan membalas perlakuan buruk Dwi dengan cara yang elegan, sebuah balas dendam yang cerdas dan penuh perhitungan. Setiap langkah yang diambilnya akan memastikan bahwa Dwi tidak bisa lagi merusak hidupnya, dan ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat bisa keluar dari hubungan yang toksik dan membangun hidup yang lebih baik. Hari-hari setelah penemuan itu, Saraswati menyembunyikan perasaannya dengan sempurna. Ia berusaha menunjukkan pada Dwi bahwa ia masih hidup seperti biasa, meskipun hatinya hancur. Namun, di balik sikap tenangnya, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan mengubah hidupnya. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus berhati-hati dan cermat. Pertama, Saraswati mulai mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Dwi. Ia mulai mencatat setiap perilaku mencurigakan suaminya. Setiap kali Dwi pulang larut malam, setiap kali ia pergi tanpa memberi alasan yang jelas, dan terutama setiap kali ia pergi tanpa membawa uang atau bahkan menjelaskan kemana uang itu pergi. Saraswati meneliti setiap pesan yang ada di ponsel Dwi, mencari informasi yang bisa menjadi alat untuk melindungi dirinya. Ia tahu bahwa saat ini ia perlu bukti untuk melawan suaminya di pengadilan. Namun, Saraswati juga mulai mengambil langkah lebih besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang membuatnya merasa kecil. Ia kembali fokus pada pekerjaan yang pernah ia tinggalkan demi membangun keluarga. Saraswati mulai merintis usaha kecil-kecilan dari rumah, mencoba berbagai peluang bisnis yang dapat memberinya penghasilan tambahan. Ia tahu bahwa untuk menjadi mandiri secara finansial, ia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dari bisnis online-nya, Saraswati mulai menghasilkan cukup uang untuk menyewa seorang pengacara yang kompeten. Saraswati memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dengan cara yang tidak dapat disangka oleh Dwi. Ia memilih untuk tidak membicarakan masalah ini langsung dengan suaminya. Sebaliknya, ia memulai langkah-langkah hukum secara diam-diam, menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Setiap langkahnya dilakukan dengan hati-hati, tanpa memberi petunjuk sedikitpun kepada Dwi tentang apa yang sedang ia rencanakan. Di luar rumah, Saraswati semakin percaya diri. Usahanya berkembang pesat, dan ia merasa bebas dari perasaan tertekan yang selama ini menghantuinya. Ia tidak hanya merintis bisnis, tetapi juga memperbaiki penampilannya. Ia mulai bergaul lebih banyak, bertemu dengan orang-orang yang mendukungnya, dan bahkan mulai menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih baik. Setiap langkahnya menambah kekuatan pada dirinya,
Dan ia merasa semakin yakin bahwa ia bisa mengubah hidupnya. Sementara itu, Dwi mulai merasakan adanya perubahan pada istrinya. Saraswati yang dulu selalu diam dan sabar kini terlihat lebih sibuk dan jarang di rumah. Dwi, yang selalu merasa bahwa ia bisa bebas melakukan apapun, mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa Saraswati tidak lagi bergantung padanya, dan ia merasa sedikit terancam. Namun, ia tetap tidak sadar bahwa di balik semua ini, istrinya sedang mempersiapkan masa depannya tanpa dirinya. Puncaknya terjadi ketika Saraswati berhasil mengumpulkan bukti perselingkuhan Dwi yang tidak bisa dibantah. Pesan-pesan, foto, bahkan video yang diambil dari ponsel Dwi cukup untuk menghancurkan argumennya. Saraswati tidak lagi ragu untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Ia mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahukan Dwi terlebih dahulu. Suatu pagi, ketika Dwi sedang tidur setelah semalam pulang larut, Saraswati pergi ke pengacara untuk menandatangani semua dokumen cerai yang telah dipersiapkannya. Setelah itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan lega, meskipun ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia tahu bahwa meskipun perpisahan ini akan menyakitkan, ini adalah langkah yang tepat untuk kebebasan dan kebahagiaannya. Saraswati mulai menyusun hidupnya kembali dengan penuh harapan, meski ia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak rintangan dalam proses perceraian ini. Hari-hari setelah pengajuan gugatan cerai, Saraswati hidup dalam ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Ia merasa lebih ringan, seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Namun, ia tahu bahwa Dwi tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia yakin bahwa suaminya akan berusaha melawan, dan mungkin mencoba memperdayanya dengan janji-janji palsu. Namun, kali ini Saraswati sudah siap. Ia sudah mengambil keputusan dan tidak akan mundur lagi. Dwi, yang pada awalnya tidak tahu apapun tentang perceraian yang sedang diproses, mulai merasakan ada yang aneh. Saraswati menjadi semakin sibuk dengan pekerjaannya dan bisnis yang ia rintis. Setiap kali Dwi mengajaknya untuk berbicara, Saraswati selalu memberi alasan sibuk. Seperti biasanya, Dwi tidak pernah benar-benar peduli dengan masalah rumah tangga mereka. Jadi ia hanya menganggap ini sebagai salah satu fase dalam hubungan mereka. Namun, semuanya berubah ketika Dwi akhirnya menerima surat gugatan cerai yang dikirim oleh pengacara Saraswati. Awalnya, Dwi merasa bingung dan marah. Ia tidak mengerti apa yang salah dengan hubungan mereka. Baginya, hidup yang nyaman dengan sedikit usaha dan uang yang bisa ia habiskan untuk kesenangan pribadi adalah hal yang biasa. Mengapa Saraswati ingin bercerai? Bukankah mereka telah menikah selama bertahun-tahun? Apa yang salah dengan pernikahan mereka? Dwi mencoba menghubungi Saraswati, berharap bisa meyakinkan istrinya untuk membatalkan gugatan cerai tersebut. Tetapi, Saraswati tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini sudah final dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dwi mulai merasa cemas, tidak hanya karena perceraiannya, tetapi juga karena ia tahu ia telah kehilangan kendali atas kehidupannya. Saraswati yang dulu hanya mengikuti kehendaknya kini sudah menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Malam itu, Dwi kembali pulang larut malam, gelisah. Ia mencoba menelepon wanita yang sudah lama menjadi selingkuhannya, Rina, berharap bisa mendapatkan sedikit penghiburan. Namun, yang ia terima malah membuatnya semakin terpuruk. Rina yang selama ini tampaknya menerima semua perlakuan Dwi dengan lapang dada, kini mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Saat Dwi menceritakan tentang perceraian yang sedang terjadi, Rina tidak terlihat merasa simpati. Sebaliknya, ia menyatakan dengan dingin, "Aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tidak mau terjebak dalam situasi yang membuatku kehilangan apa-apa." Dwi merasa terkejut. Ia selalu mengira bahwa Rina akan tetap berada di sisinya, terutama karena ia merasa Rina hanya peduli padanya karena uang. Tetapi ternyata, Rina lebih memilih untuk pergi begitu saja ketika ia mendengar bahwa Dwi tidak punya banyak lagi yang bisa diberikan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi Dwi. Wanita yang selama ini ia anggap akan selalu ada untuknya, ternyata hanya tertarik pada gaya hidupnya yang mewah, bukan pada dirinya sebagai individu. Di sisi lain, Saraswati merasa semakin kuat. Setiap hari ia merasa lebih lepas dari beban yang selama ini mengikatnya. Setelah perceraian, ia berhasil memperkuat usahanya dan bahkan mulai membuka sebuah bisnis baru yang lebih besar. Ia mendapatkan penghargaan dari rekan-rekannya, karena kegigihannya dalam membangun usaha dari nol. Saraswati juga memperbaiki dirinya secara emosional.
dengan mengambil waktu untuk merawat dirinya sendiri dan bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan menghargainya. Saraswati bahkan mulai bertemu dengan pria baru, seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Pria ini bukan hanya menyukai Saraswati karena penampilannya atau karena dia memiliki uang, tetapi lebih karena kecerdasan dan kepribadiannya. Saraswati merasa lebih hidup dan percaya diri daripada sebelumnya. Ia mulai merencanakan masa depannya dengan lebih baik, dan tidak merasa terikat oleh masa lalu yang penuh penderitaan. Sedangkan Dwi, hidupnya mulai terpuruk. Tanpa istri yang selama ini menanggung segala beban finansial dan tanpa wanita yang mengikutinya karena uang, Dwi harus menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Uangnya habis karena kebiasaannya menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna, dan ia bahkan mulai merasa kesepian. Begitu Rina meninggalkannya, ia merasa benar-benar terasing. Hari-hari Dwi semakin kelam. Ia kehilangan gairah hidup dan bahkan tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan kehidupannya. Setiap kali ia berpikir tentang Saraswati, ia merasa menyesal. Ia menyesali semua keputusan buruk yang ia buat, baik dalam pekerjaan, pernikahannya, dan terutama perselingkuhannya. Namun, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Pada suatu malam yang sunyi, Dwi duduk termenung di rumah kosongnya. Ia mengingat kembali saat-saat bahagia bersama Saraswati, saat mereka masih saling mencintai dan berjuang bersama. Ia mulai menangis, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kesombongannya dan ketidakpeduliannya terhadap perasaan istrinya. Dwi tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah penyesalan yang tak bisa dihentikan. Dwi bangun pagi itu dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Keputusannya untuk tidak berubah, untuk terus melawan setiap kesempatan yang diberikan hidup, kini telah membawanya ke titik terendah. Ia memandang cermin dan melihat dirinya. Seorang pria yang dulu penuh percaya diri dan percaya bahwa hidup akan terus mengalir dengan mudah. Kini, ia merasa kosong dan terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ia pergi ke dapur, mencoba untuk menyiapkan sarapan, namun tangan-tangannya terasa kaku. Semua terasa tidak berarti. Tanpa Saraswati, rumah ini terasa lebih sunyi, dan Dwi mulai menyadari betapa pentingnya peran istrinya dalam kehidupannya. Saraswati bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang mitra yang setia. Keberhasilan rumah tangga mereka dulunya adalah hasil kerja kerasnya bersama. Dwi mulai mengingat bagaimana istrinya dulu mendukung segala keputusan yang ia buat. Bagaimana Saraswati bekerja keras untuk memastikan keluarganya hidup dengan baik meskipun ia tidak mendapat dukungan dari suaminya. Dwi teringat saat-saat ia melupakan semua itu. Saat ia terlalu fokus pada kesenangan sesaat dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ia merasa bersalah. Namun pada saat yang sama, ia merasa sangat lelah untuk mencoba kembali. Ia tahu bahwa Saraswati sudah jauh lebih baik darinya, lebih kuat, dan lebih mandiri. Dan di saat itu, Dwi menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki segalanya. Namun, Dwi tidak bisa begitu saja menyerah. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan, tetapi setelah berbulan-bulan mencari, ia menyadari bahwa peluang untuknya semakin tipis. Tidak ada yang ingin memberinya pekerjaan tetap. Semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Setiap kali ia mencoba menjelaskan kepada calon pemberi kerja tentang masa lalunya, mereka hanya memberi tatapan tidak percaya dan menyuruhnya pergi. Dwi merasa semakin terpuruk. Di sisi lain, Saraswati terus melangkah maju. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin mantap. Usahanya semakin berkembang, dan ia mendapatkan kepercayaan dari banyak klien baru. Saraswati juga merasa semakin nyaman dengan diri sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa bebas, tidak lagi terikat oleh rasa sakit atau penyesalan. Semua luka yang ia alami selama ini telah sembuh, dan ia kini lebih kuat daripada sebelumnya. Saraswati juga semakin dekat dengan pria yang baru ia kenal. Seorang pengusaha sukses yang benar-benar menghargainya sebagai individu, bukan karena status atau kekayaannya. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan, dan Saraswati merasa dirinya semakin menemukan kebahagiaan yang sejati. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain yang hanya ingin memanfaatkannya. Dengan pria ini, ia merasa dihargai, dihormati, dan yang terpenting, ia merasa dicintai tanpa syarat. Pada suatu hari, saat Saraswati sedang duduk di kantornya, sebuah pesan masuk ke ponselnya.
Itu adalah pesan dari Dwi. Dengan perasaan campur aduk, ia membuka pesan itu. Dwi mengirimkan kata-kata permintaan maaf yang panjang lebar, mengungkapkan penyesalannya atas segala perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia telah salah dan menyesali semua tindakan yang telah merusak pernikahan mereka. Ia bahkan meminta Saraswati untuk memberi kesempatan kedua, untuk kembali bersama. Namun, setelah membaca pesan itu, Saraswati hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak merasa marah, tidak merasa benci. Sebaliknya, ia merasa lega. Lega karena ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tahu bahwa kebahagiaannya tidak akan ditemukan dengan kembali kepada Dwi, yang sudah terbukti tidak bisa menghargainya. Dwi telah merusak kepercayaan yang telah Saraswati berikan, dan untuk itu, tidak ada ruang untuk kembali. Saraswati menulis balasan singkat, mengungkapkan bahwa ia menghargai permintaan maafnya, namun ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia mengakhiri hubungan mereka dengan tegas, memastikan bahwa tidak ada ruang untuk penyesalan atau kebingungannya untuk mengganggu hidupnya lagi. Sementara itu, Dwi yang masih terjebak dalam penyesalan akhirnya mulai merasa lebih kesepian. Ia terus merenung, menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Tanpa Saraswati, ia merasa tak punya arah. Tanpa kehadiran Rina, ia hanya tinggal dengan kesendirian dan penyesalan yang terus menggerogoti dirinya. Ia ingin berubah, namun tidak tahu dari mana harus memulai. Ia merasa bahwa hidupnya sudah terlalu jauh berada di luar jalurnya, dan kebahagiaan tampaknya semakin jauh darinya. Hari demi hari, Dwi semakin tenggelam dalam kebingungannya. Tanpa dukungan, tanpa harapan, ia merasa hampa. Ia berusaha mencari hiburan dari berbagai hal, namun semuanya terasa sia-sia. Hanya penyesalan yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Di sisi lain, Saraswati merayakan hidupnya yang baru. Ia merasa bangga dengan segala pencapaiannya. Usahanya berkembang pesat, dan ia terus memperbaiki diri. Ia merasa bebas untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan dalam hidupnya tanpa takut ada orang yang akan menghalangi. Pada suatu malam, Saraswati duduk bersama pasangan barunya, menikmati makan malam yang tenang dan penuh kebahagiaan. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah melewati banyak cobaan dan akhirnya sampai pada tempat yang tepat. Ia merasa bahagia, tidak hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena ia tahu bahwa ia telah mengambil kendali penuh atas hidupnya. Saraswati kini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hidupnya yang dulu penuh dengan keraguan dan kebingungan kini dipenuhi dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah miliknya dan miliknya sendiri. Tidak ada lagi ketergantungan pada orang lain untuk menentukan kebahagiaannya. Ia belajar bahwa untuk meraih kebahagiaan sejati, seseorang harus bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan itulah yang telah ia lakukan. Bersama dengan pria baru yang ia kenal, Saraswati merencanakan masa depan yang lebih cerah. Pria ini, seorang pengusaha yang sukses namun tetap rendah hati, sangat menghargai Saraswati bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena semangat hidupnya yang luar biasa. Ia menghargai setiap usaha dan kerja keras yang telah dilakukan Saraswati untuk mencapai kesuksesan ini. Saraswati merasa lebih dihargai dari sebelumnya, dan ini memberinya rasa aman dan bahagia yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dalam perjalanannya, Saraswati tetap tidak melupakan perjalanan panjang yang telah membentuknya menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Setiap kegagalan, setiap cobaan, telah memberinya pelajaran berharga. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya kini lebih baik, itu bukan berarti ia lupa dari mana ia berasal atau apa yang telah ia lalui. Ia tetap menjaga hubungan dengan keluarga dan teman-temannya yang mendukung, dan ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa perjalanan ini adalah miliknya, tidak ada yang bisa merebutnya. Dwi, di sisi lain, semakin terpuruk dalam kesendiriannya. Kehilangan Saraswati, yang dulunya selalu ada untuknya, membuatnya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Meskipun ia mencoba mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, ia tetap terjebak dalam kebiasaan lama, menghindari tanggung jawab dan menutupi ketakutannya dengan cara-cara yang tidak sehat. Ia berusaha untuk bertahan hidup, tetapi hidupnya terasa hampa. Setiap kali ia melihat pasangan-pasangan yang bahagia, ia merasa cemburu, dan penyesalan kembali muncul. Ia mencoba untuk menghubungi beberapa teman lama, berharap mereka bisa membantunya keluar dari keterpurukan. Namun, tak ada yang bisa memberikan solusi. Teman-temannya telah jauh darinya, karena mereka melihat bahwa Dwi terlalu sering mencari jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan.
Mereka merasa tidak ada gunanya menolongnya jika ia terus berlarut-larut dalam sikap malas dan tidak bertanggung jawab. Puncaknya datang ketika Dwi kembali teringat tentang usaha bisnis yang pernah ia coba jalankan bersama Saraswati. Ia ingat betapa semangatnya istrinya dalam mengelola bisnis, dan bagaimana ia selalu memotivasi Dwi untuk bekerja lebih keras. Namun, Dwi selalu mengabaikan nasihat itu. Kini, dengan segala kesulitan yang ia hadapi, Dwi merasa sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga. Malam itu, Dwi duduk termenung di depan cermin, mengingat kembali kenangan indah bersama Saraswati. Ia teringat bagaimana mereka saling mendukung, bagaimana mereka saling berbagi impian. Dwi menyadari bahwa yang ia rasakan sekarang adalah akibat dari semua keputusan buruk yang ia ambil. Ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa ia telah menghancurkan pernikahannya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Saraswati, yang kini telah jauh lebih bahagia, kembali fokus pada bisnisnya yang semakin berkembang. Keputusannya untuk tidak terikat lagi pada masa lalu semakin terbukti tepat. Ia merayakan pencapaian demi pencapaian, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi pribadi. Saraswati merasa lebih bebas dan kuat daripada sebelumnya. Ia mulai berbagi kisah-kisah inspiratifnya dengan orang lain, menginspirasi banyak wanita yang sedang berjuang keluar dari hubungan yang buruk. Ia menjadi contoh hidup bahwa seorang wanita bisa bangkit dan sukses meskipun dihadapkan pada banyak rintangan. Pada suatu kesempatan, saat Saraswati berbicara di sebuah acara seminar tentang pengembangan diri, ia menyadari bahwa ia telah mencapai puncak keberhasilannya. Dari wanita yang pernah merasa tidak berdaya dan terperangkap dalam pernikahan yang toksik, kini ia berdiri di depan ratusan orang dengan penuh percaya diri, membagikan kisah hidupnya. Ia merasa bangga telah melangkah jauh, dan yang lebih penting, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Saraswati juga mulai memperluas jaringan sosialnya. Ia bertemu dengan banyak orang hebat yang memberi inspirasi dan dukungan. Di antara mereka, ia bertemu dengan seorang pria yang sangat memahami visi hidupnya. Tidak seperti Dwi, pria ini melihat Saraswati sebagai pribadi yang luar biasa, bukan hanya sebagai pasangan hidup. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih serius, dan Saraswati merasa nyaman dengan keputusan yang ia buat. Ia merasa bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang sejati, seseorang yang menghargainya dengan tulus. Dwi, sementara itu, terus terjebak dalam penyesalan. Suatu malam, ia mendengar kabar tentang keberhasilan bisnis Saraswati. Ia tahu bahwa perempuan yang pernah ia abaikan kini menjadi wanita yang sukses, dihargai, dan bahagia. Dwi merasa semakin kecil, semakin terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Di tengah kebimbangannya, Dwi mendapat panggilan dari seorang teman lama yang memberitahunya bahwa Saraswati sedang berbicara tentang keberhasilannya di sebuah acara seminar. Dwi merasa cemas, tetapi lebih dari itu, ia merasa malu. Ia tahu bahwa Saraswati sekarang telah menjadi sosok yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ia merasa tidak berharga, tidak pantas berada di dunia yang penuh dengan orang-orang yang sukses dan bahagia. Penyesalan yang semakin menggerogoti Dwi membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan. Sementara Saraswati, dengan semua keberhasilannya, telah menemukan jalan baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Saraswati merasa bebas. Bebas dari masa lalu yang penuh penderitaan dan kebohongan. Ia telah menulis ulang cerita hidupnya, dan tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan yang kini ia miliki. Hari demi hari, Dwi semakin merasa terpojok dalam hidupnya. Penyesalan yang ia rasakan semakin membelenggunya. Meskipun ia berusaha untuk bangkit, ada perasaan yang tak bisa ia hindari, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Selama bertahun-tahun, ia telah mengabaikan semua kesempatan yang diberikan hidup padanya. Ia tak pernah benar-benar menghargai keberadaan Saraswati, yang selama ini selalu ada untuknya. Kini, Saraswati telah jauh lebih maju, menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Dwi, di sisi lain, hanya bisa merenung, mencoba memahami kesalahan-kesalahan yang ia buat. Namun, apa yang lebih buruk daripada penyesalan? Penyesalan yang tak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Dwi merasa terisolasi dan tanpa arah. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, ia dihantui oleh bayangan masa lalunya. Masa ketika ia meremehkan wanita yang begitu tulus mencintainya. Penyesalan semakin menggigitnya, hingga akhirnya ia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Hari itu, Dwi menerima kabar yang semakin menghancurkan hatinya.
Salah satu teman lama yang dulu sempat ia percaya, menghubunginya dengan berita bahwa Saraswati kini sudah jauh lebih sukses dan bahkan membuka sebuah cabang baru dari bisnis yang ia jalankan. Teman itu memberitahu Dwi bahwa Saraswati kini memiliki kehidupan yang sangat berbeda, lebih bahagia, lebih mandiri, dan lebih sukses daripada sebelumnya. Dwi tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa sangat malu, tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada semua orang yang pernah peduli padanya. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam kebingungannya, Dwi mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu mengenalnya. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia buat, berharap ada yang bisa memahaminya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, satu persatu, orang-orang yang pernah dekat dengannya mulai menjauh. Mereka tahu bahwa Dwi tidak pernah benar-benar berubah. Ia selalu mencari jalan pintas, selalu mencari cara mudah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Di sisi lain, Saraswati merasakan kedamaian yang semakin mendalam. Semakin ia melangkah maju dalam hidupnya, semakin ia merasa terlepas dari masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ia telah memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak terpengaruh lagi oleh apa yang orang lain pikirkan. Usahanya berkembang pesat, dan ia terus mendapatkan penghargaan dari rekan-rekannya. Saraswati merasakan bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bisa merasa benar-benar bebas, tanpa adanya beban yang menekan. Pada suatu sore, setelah sebuah rapat penting, Saraswati duduk di kantornya dan memandang keluar jendela. Ia merasa syukur yang mendalam atas semua yang telah ia capai. Setiap pencapaian yang diraihnya adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan, dan ia tahu bahwa ia tidak pernah bisa sampai di titik ini jika ia masih terjebak dalam hubungan yang toksik dengan Dwi. Sekarang, hidupnya adalah miliknya. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan segalanya. Saraswati bahkan mulai membuka kesempatan untuk berbagi kisahnya dengan lebih banyak orang. Ia diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari hubungan yang buruk dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam setiap ceramahnya, ia mengingatkan wanita-wanita lain untuk tidak pernah menyerah pada diri mereka sendiri, untuk selalu percaya bahwa kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Saraswati menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan ia merasa bangga karena bisa memberikan dampak positif bagi mereka yang sedang berjuang. Tidak hanya itu, Saraswati juga memperdalam hubungan dengan pasangan barunya, yang selalu mendukungnya. Pria ini tidak hanya mencintainya karena pencapaiannya, tetapi juga karena siapa dirinya. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, dan Saraswati merasa bahwa inilah yang ia cari selama ini, pasangan yang bisa menghargainya, yang tidak mengukur dirinya hanya dari kekayaan atau status sosial. Ini adalah hubungan yang penuh dengan saling menghormati dan cinta yang tulus. Sementara itu, Dwi semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia terus merenung, terjebak dalam perasaan terasing dan kehilangan. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu rumah kosongnya. Tidak ada lagi suara tawa atau obrolan hangat di sini. Rumah ini kini hanya menjadi tempat bagi kenangan yang tak bisa ia lupakan. Dwi merasakan betapa hampa hidupnya, dan ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah kehilangan semua yang berharga. Semua yang ia miliki kini hanyalah rasa sesal yang tak bisa ia lepaskan. Dwi mulai mencari cara untuk mengubah hidupnya, tetapi ia merasa terlalu terlambat. Setiap kali ia berusaha bangkit, ia hanya terjatuh kembali. Ia merasa bahwa tak ada lagi tempat baginya di dunia ini, tak ada lagi orang yang bisa ia percaya. Rasa kesepian itu semakin mencekamnya. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan semuanya. Bagaimana ia telah mengabaikan kesempatan yang diberikan hidup padanya, bagaimana ia telah merusak semua yang baik dalam hidupnya. Saat Dwi berada di titik terendah, suatu hari ia menerima pesan dari Saraswati. Dalam pesan itu, Saraswati mengungkapkan bahwa ia tidak pernah membenci Dwi, namun ia juga menegaskan bahwa ia sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Ia berharap Dwi bisa menemukan jalan hidupnya sendiri, meskipun jalan itu tidak akan lagi bersamanya. Saraswati menulis dengan bijak, mengingatkan Dwi bahwa hidup terus berjalan, dan bahwa penyesalan tidak akan pernah membawa perubahan. Hanya dengan bertindak dan mengambil tanggung jawab, seseorang bisa mulai memperbaiki hidupnya. Pesan itu mengguncang Dwi. Ia meneteskan air mata, merasa bahwa ini adalah saat terakhir yang ia miliki untuk berubah. Namun, meskipun perasaan itu hadir,
Dwi tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Semua yang ia punya sekarang hanyalah penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Saraswati terus melangkah maju, menemukan kebahagiaannya yang sejati. Ia hidup dalam damai, bebas dari masa lalu yang penuh penderitaan. Setiap harinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan baru. Saraswati tahu bahwa hidupnya yang baru ini adalah hasil dari keberanian untuk meninggalkan hubungan yang merusak dan menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terikat pada orang lain, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kebebasan ini, ia menikmati hidup sepenuhnya, dan yang lebih penting, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri.